pekerjaan. Dia bilang kepada saya, Pak Otto, untuk apa kamu persulit mereka jadi advokat? Untuk apa kamu uji dengan ketat? Untuk apa kamu didik dia dengan baik? Toh dia nanti kalau bekerja kan bisa cari makan sendiri. Toh kita tidak gaji dia. Jadi kamu Otto ini bikin pendidikan yang tinggi, yang berkualitas itu gak ada gunanya. Kasihan mereka jadi nganggur. Ini pendapat mereka. Itu sah-sah saja pendapat teman-teman. Tapi kami berpendapat, advokat itu adalah profesi, bukan pekerjaan seperti tukang bakso. Sebagai profesi, maka dia harus mempunyai standar profesi yang tinggi. Sebab kalau kami tidak mempunyai standar profesi yang tinggi, maka kami nanti akan mengorbankan rakyat mencari keadilan. Seperti saya katakan tadi itu, kalau standar kita tidak tinggi, kita asal-asal boleh menjadi advokat, maka apa yang terjadi? Semua preman, maklar kasus, semua akan menjadi advokat. Yang korban siapa? Ya pencari keadilan juga. Nah itulah sebabnya prinsip yang kita anut, harus ada judicial advokat yang zero KKN, yang sebagaimana pernah dilakukan oleh Peradi. Sehingga sampai Peradi pun dihormati oleh semua negara-negara lain. Nah, jadi ini prinsipnya. Tapi kalau dalam konsep undang-undang advokat itu, 35 anggota advokat boleh mendirikan organisasi advokat. Coba bayangkan, Peradi saja ini ada 35.000 orang. Yang sedang magang sekarang ada ongoing proses itu ada 6.000. Berarti potensinya nanti adalah akan ada 1.000 lebih organisasi advokat yang dibentuk oleh para advokat-advokat ini. Kalau sampai ada 1.000 orang organisasi advokat, bagaimana jadinya? Dari segi kekuatannya pun pasti dia lemah. Kalau tunggal dia akan kuat. Kalau ribuan organisasi advokat, coba, saya ada organisasi advokat, anggota saya hanya 50 atau 500. Berhadapan dengan polisi, bagaimana saya memperjuangkan hak anggota saya? Kalau saya punya anggota hanya 50 orang, pasti kita bisa dihancurkan dengan mudah. Jadi ini prinsip-prinsip yang kita anut. Nah ketiga lagi, ada peristiwa yang membuat chaos di dalam undang-undang advokat ini. Disebutkan di situ, dengan berakhirnya undang-undang ini, maka disebutkan advokat-advokat yang sudah diangkat itu nanti otomatis menjadi advokat. Pertanyaannya sekarang adalah, yang diangkat siapa yang menjadi advokat ini? Apakah yang diangkat IKADIN? Apakah yang diangkat oleh HAI? Apakah yang diangkat oleh KAI? Apakah yang diangkat oleh Peradi? Apakah yang diangkat oleh KPM? Ini kita tidak tahu. Kalau ini terjadi, maka ini akan chaos semuanya. Kasihan mereka itu. Nah kan, chaos. Nah kemudian juga lagi disebutkan di situ advokat-advokat tersebut yang diangkat itu adalah dating rate-nya adalah yang diangkat sampai 2012. Nah sekarang kita tahu banyak advokat yang sudah disumpah tahun 2013. 2015 juga sudah ada disumpah oleh pengadilan tinggi. Tapi dengan undang-undang ini mereka menjadi tidak advokat. Ini bagaimana? Kan bisa katakan ribut mereka ini. Ini puluhan ribu orang ini. Jadi maksud saya, mungkin masih banyak perbedaan pendapat tentang undang-undang ini. Tetapi janganlah dipaksakan. Tanggal 3 dikasih dinya, mau diputus 24 hari. Undang-undang yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Jadi oleh karena itu harapan saya, tunda dulu. Mari kita bicarakan kembali. Ya, kita lihat hasilnya. Tanyalah pada akademisi. Karena kita sudah melihat. Gajah Mada sudah mengirim surat mengatakan itu jangan disahkan. Airlangga juga sudah mengirim surat. Terus Unhas juga sudah mengirim surat. UI di seminar kemarin juga sudah menyatakan tidak setuju. Ya kan? Apalagi universitas di Bali juga, USU juga seperti itu. Banyak universitas sudah mengatakan seperti itu. Jadi tidak hanya pendapat subjektif dari Peradi. Kalaulah Peradi tidak didengar, monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi pergilah ke kampus-kampus yang secara independen mereka bertanya, tanyalah apa pendapat mereka dengan undang-undang ini. Semuanya menolak. Bukan karena membela Peradi, tapi karena undang-undang itu berpotensi mencederai keadilan dan menentang penegakan hukum yang baik di Republik kita. Demikian mungkin, terima kasih. Jadi kita hanya punya satu termen lagi. Pertanyaan kepada yang pertama Bapak. Pak,
Wartawan. Ya, jamur dulu. Wartawan. Oh ini ibu dari Ini wartawan. oh ya. Wartawan kasih loh wartawan. Iya dong, telepon bisa lah. Keadilan bisa di keadilan. Iya. Baru nanti tanggapannya Pak. Ya, saya kan dari lenteratimur.com. Saat ini saya sedang berfokus untuk isu pluralisme hukum sebetulnya Pak. Jadi ketika ada seperti ini saya ingin menanyakan di manakah posisi wacana dari pluralisme hukum itu sendiri. Artinya ketika tadi ada wacana bahwa akal multibar atau bahkan sempat tercetus federasi, lalu juga sempat terbayang kepada saya, apakah mungkin misalnya satu organisasi advokat di Borneo misalnya itu membuat sendiri seperti itu. Nyambung tadi ke Pak Frans tadi bilang juga bahwa jika memang dia adalah organisasi yang berdedikasi kuat dan artinya diterima oleh masyarakat di mana dia berdiri, bukankah itu adalah prinsip hukum yang bottom up? Seperti itulah kira-kira Pak. Ya mungkin nanti empat-empatnya saya mohon tanggapannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Jaka dari Antara, dari wartawan dulu. Wartawan. Assalamualaikum, saya Jaka dari Antara, Bang Herman, Pak Fran, Pak Nudirman, Pak Utun. Saya 4 tahun liputan di pengadilan, jadi banyak berkecimpung dengan teman-teman advokat juga. Saya 5 tahun di polisi juga, kemudian di Wapres dan sekarang di sini. Memang ada hal yang menarik ketika bicara tentang advokat. Lama kita, RUU ini lama juga pertentangannya, dan tadi perdebatan di situ saya menarik Pak. Ini sebenarnya kan ada perbedaan sudut pandang kalau saya melihat. Nah Pak Nudirman ini kan sebagai pengutuknya masuk. Tadi ada dari Pak Oto sebenarnya yang diinginkan adalah beberapa kelemahan itu dibicarakan secara jernih, tuntas, karena ini menyangkut kami juga. Teman saya bermasalah mau advokat, saya juga mungkin ya, dan itu saya setuju Pak. Karena itu pertanyaan saya sebagai orang awam yang nanti kita sebarkan lewat tulisan, posisi DPR ini tinggal 2 minggu Pak. Masa kerja DPR tinggal 2 minggu, ada persoalan yang sebenarnya menyangkut hajat hidup semua orang, bahkan presiden pun bisa bermasalah. Seperti apa Pak Nudirman? Perkembangan situasi di dalam pembahasan RUU itu. Apakah memang kita perlu kaji secara jernih? Kalau perlu, anggota Dewan yang tanggal 1 nanti dilantik, jangan dipaksakan, tapi memang harus diulang konsekuensi ya. Tapi apakah kita hanya akan memutuskan dengan ketergesa-gesaan, keemosian, sama seperti RUU Pilkada, MD3, yang kemudian lari ke MK, nggak selesai juga Pak. Nanti bisa jadi kembali. Itu pertanyaan saya sebagai wartawan yang pertama ke semua, khususnya kalau Pak Nudirman. Kemudian yang kedua, Bang Herman, Pak Fran, saya setuju. Ada kesetaraan tadi Pak Fran cerita tentang bagaimana advokat itu dilantik, disumpah oleh organik profesinya. Sama wartawan kan sebenarnya organik profesi, nggak pernah dilantik oleh presiden, oleh menteri, tapi media masing-masing sebenarnya. Nah, ke hal-hal semacam ini kan masih ada yang pro kontra Pak. Tapi ID sama sebenarnya kalau mau equal. Ada konsul kesehatan. Jadi saya kira oke, kalau seperti itu. Tapi yang dimasalahkan oleh Pak Oto tadi terkait hal-hal yang bisa membuat chaos tadi. Ini saya kira banyak teman-teman kita yang masih lulus sarjana hukum yang sudah mulai magang beberapa akan terjadi itu Pak. Nah saya kira alangkah baiknya jernihnya dua organisasi ikut duduk memikirkan itu dan DPR menengahi, mencari jalan keluar ya. Pak Nudirman kan mantan advokat juga, saya kira tahu juga. Dan mungkin kembali ke advokat kan Pak. Jadi saya kira itu aja pertanyaan saya, dan saya pikir ini jalan terbaik atau seperti apa. Apakah mau diputuskan tanggal 25 itu, karena setelah itu pelantikan anggota baru, atau kita memang perlu endapkan, kalau perlu panggil semua pakar akademisi, kita bikin diskusi tiap minggu di sini Pak, saya siap Pak. Karena itu menyangkut kita semua. Saya nggak tahu, siapa tahu saya juga butuh pengacara. Ya, atau siapa tahu setelah ini saya jadi pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya.
Advokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wartawan wabarakatuh. dari mana, Pak? Apa yang saya ingin sampaikan, apa yang disampaikan Pak Uto itu bertolak belakang. Ibarat pepatah mengatakan bak jauh dari panggung dari api. Kita ini jadi korban. Korban. Masalah putusan MK 101 kita amputasi masalah sumpah. Sekarang jadi dibawa, ya kan? Masalah kewenangan pengadilan mengawasi advokat sudah dicabut juga dengan MK 067. Itu pun dipersoalkan juga gitu. Jadi yang perlu saya tanyakan, legalitas Pradi itu di mana? Ya kan? Dokumen saya ini mengatakan Pradi itu sudah dibubarkan oleh 8 orang pengurusnya dari 16 orang. Karena pembentukannya tidak sesuai dengan Kongres pasal 28 ayat 2. Itu. Jadi itu ini fakta hukum, ini fakta hukum. Ya. Ya, pasal 28 ayat 2. Dan dibentuknya pun sendiri sudah lewat dari 5 bulan. Bukan langsung Kongres. Bang Herman, dia udah kalah. Bahkan surat KPT DKI mengatakan sampai saat ini belum ada wadah tunggal. Ini yang ini. Nah, kan kebetulan Jadi, acara pas ini putusan MK 101 acara nggak ada wartawan, tanda. jadi hanya untuk wartawan. Wartawan dong. Jadi minta maaf Pak dari wartawan. Kan wartawan. Ini legalitas Pradi di mana? Kan wartawan. Saya minta Pak, minta tolong karena ini acara wartawan. Turunkan. Jadi Kalau dia nanya, saya wartawan juga mau nanya. Oke. Iya, jangan. Saya mau nanya. Jadi mohon maaf, saya kira Bapak itu wartawan. Makanya saya tanya dari mana. Jadi kan saya tunjukkan. Oke Pak, sekian. Teruskan. Kebetulan tadi mohon maaf, saya kirain tadi Bapak ini wartawan. Iya, Jadi Bapak. boleh wartawan. Jadi untuk itu Kita menahan diri sebagai advokat. untuk itu menanggapi pertanyaan dari apa tadi, dari Lentera sama dari Antara. Silakan pada Kebetulan saya jam 3 ini ada rapat penting yang paling penting untuk dunia hukum kita, yaitu mengenai justice kolaborator. Nah, itu betul. Jadi saya terpaksa harus meninggalkan ruang diskusi kita ini. Tapi memang saya tidak menanggapi kalau itu bukan pertanyaan wartawan. Jadi memang itu nanti medianya lain. Nanti ada media pers. Jadi sedikit Wartawan. kita memang tidak menyatakan bahwa dalam rancangan undang-undang apakah ini multibar atau single bar. Seperti saya sampaikan tadi, terserah 33 provinsi kalau satu organisasi advokat itu memang ada dan di tiap provinsi dia 30% di kabupaten kota dia ada, itulah yang diakui. Kalau mau mendirikan, ya silakan aja mendirikan, tapi nggak diakui kan. Misalnya 35 orang, ada 1.000, 35.000. Membuat 1.000 organisasi advokat, ya nggak diakui, bikin aja. Taruh aja pelang di depan rumah. Organisasi advokat ece-ece misalnya. Silakan aja, tapi nggak diakui. Yang jadi persoalan sekarang adalah perlunya pengakuan. Nah, untuk perlunya pengakuan, saya sampaikan tadi, itu ada panitia seleksi organisasi advokat. Persyaratannya yang diperketat. Makanya tadi saya sampaikan, mungkin Pak Uto karena tadi terlambat, saya sudah sampaikan. Kalau nanti 35 provinsi itu hanya satu organisasi advokat, entah apa namanya, ya itulah cuma satu. Tapi kalau ternyata nanti memang ada 33 provinsi, ada 2 yang lolos, ya memang ada 2. Jadi kita serahkanlah maunya ini kepada advokat itu sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena teman-teman media juga yang saya sampaikan, tadi ada pertanyaan yang menjurus ke arah itu. Memang betul, kita tidak lagi, makanya istilah saya dari awal bernafas keluar badan. Kita tidak perlu lagi disumpah, dilantik oleh yang lain. Advokat melantik dirinya sendiri melalui organisasi advokat. Kenapa? Setiap ada pelantikan, tadi sudah disampaikan Pak Oto, saya sepakat. Kalau kita beraliansi dengan pemerintah, nanti akhirnya kita diatur oleh pemerintah. Begitu juga beraliansi kita dengan Mahkamah Agung. Akibatnya kita diatur oleh Mahkamah Agung. Karena itu kita nggak ada aliansi. Kita betul-betul independen. Ya advokat oleh advokat sendiri. Tentukan sendiri.
Memang yang ditetapkan oleh undang-undang hanya satu itu adalah Dewan Advokat Nasional. Yang anggotanya juga independen, akademisi, pemuka masyarakat, dan harus kalau itu advokat tapi tidak berpraktek lagi, tidak buka kantor advokat. Jadi kalau dia dipecat di organisasi advokat, katakanlah ada namanya apakah KAI atau UPHI atau Peradi misalnya, ada peluang untuk banding, dia tidak bisa menuduh karena mohon maaf seakan-akan sekarang ada tuduhan konflik of interest. Terang aja saya dipecat karena saya punya kasus dengan dia dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dengan ada peluang banding ke Dewan Advokat Nasional, di mana anggota yang duduk di situ bukan hanya mantan advokat, tapi tokoh-tokoh masyarakat, maka kita harapkan objektivitas akan ada. Yang terakhir, dan pertanyaan dari rekan wartawan Antara, sebetulnya rekan tadi sudah menjawab juga, ini sudah lama undang-undang ini. Sudah lama, dan memang sudah memasuki tahap-tahap akhir. Bahkan saya sampaikan, 9 fraksi itu sudah lebih dari 2 tahun menyepakati. Artinya apa? Putusan pembicaraan tingkat 1 sudah 2 tahun yang lalu kita putus. Lalu aspirasi, saya bilang, bahkan saya sampaikan dalam sejarah saya jadi anggota DPR, inilah aspirasi yang terbanyak yang pernah dilakukan. Saya bisa bilang mungkin lebih dari ratusan kali. Dan hampir seluruh universitas. Tadi rekan saya waktu menyampaikan misalnya dari Erlangga, kita di Surabaya dengan Erlangga. Di Jogja kita dengan Gajah Mada. Di Makassar kita dengan Unhas dan sebagainya. Semua kita buka. Nah karena itulah kita tidak lagi berbicara apakah ini multibar, single bar atau apa. Maunya advokat apa? Single bar, iya. Hanya satu ada di 33 provinsi yang disepakati oleh para advokat. Kalau memang terpaksa harus ada 2, ya 2. Tapi dengan ketatnya persyaratan. Ketatnya persyaratan, ini yang perlu digarisbawahi. Organisasi advokat yang diakui. Kalau yang tidak diakui, seperti saya bilang tadi, abal-abal, ya silahkan aja mau bikin. Tapi yang diakui, itu persyaratannya luar biasa ketatnya. Itulah kita mengadopsi keinginan daripada rekan-rekan yang menginginkan profesionalitas advokat itu harus di atas segala-galanya. Jadi jangan ada advokat yang seperti saya bilang tadi yang akhirnya bertindak sebagai calo dan sebagainya. Bahkan di sini kita berusaha untuk meningkatkan derajat advokat dengan memberikan satu otoritas. Kalau tugasnya dihalang-halangi, maka siapapun yang menghalang-halangi bisa kita tuntut di depan pengadilan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin pada teman-teman kepada Pak Oto, karena jam 3 ini saya harus menghadiri, gak jauh-jauh dekat-dekat sini juga, rancangan undang-undang tentang perlindungan, tapi bukan perlindungan saksi dan korban lagi sekarang, karena sudah ditambah justice kolaborator dalam rangka pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan korupsi dan narkoba. Undang-undang ini sangat-sangat diperlukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya menyinggung banyak perasaan dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita sudah berakhir, jadi terima kasih kepada semua para narasumber. Saya tidak bisa menyimpulkan dari pembicaraan ini. Silakan teman-teman.